Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari sedikit terkait ceramah salah satu Habib yang ceramahnya di mana saya tidak tahu. Apakah itu di Pondok Lirboyo, Pondok Kiai Kafabi, atau di mana. Jadi kurang jelas ceramahnya di mana. Tapi Habib tersebut lagi membahas sesuatu yang lagi viral, yaitu terkait pelecehan dan perendahan trans 7 kepada Kiai Nusantara yang pada saat itu adalah Ponpes Lirboyo yang diliput. Kemudian Habib tersebut berpesan kepada seluruh para santri dan kepada seluruh para wali santri agar tidak terpancing dengan isu-isu yang berkembang di sosmed. Namun yang akan saya kritisi bukan di situnya. Saya akan mengkritisi terkait satu cerita dari kisah Guru Zaini Abdul Ghani Martapura yang di situ minum air bekas kopokan dari kaki Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Nah, itu kata Habib yang ceramah tersebut bahwa Guru Zaini Abdul Ghani Martapura ini pada saat bertemu dengan Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf dari Yaman, itu gurunya ini meminum air bekas cuci kakinya Habib Ahmad. Tindakan semacam ini apakah tindakan yang diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini yang nanti akan saya kritisi. Namun sebelum masuk pada pembahasan untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Habib yang saya tidak tahu namanya. Jika penonton ada yang tahu boleh kasih tahu di kolom komentar. Jadi durasi dari ceramah Habib ini saya ambil 1,5 menit dan penonton bisa lihat video yang akan saya tampilkan berikut ini. Ini hati-hati, wahai santri-santri jangan gampang terpancing. Wahai wali-wali murid jangan gampang terpancing. Banyak orang-orang yang tidak suka anaknya masuk di pondok pesantren, yang kadang dikeluarkan di TikTok dan dikeluarkan di YouTube. Itu terus model-model yang aneh-aneh ngono sing ditokke. Saya ini maaf, saya pernah melihat satu kejadian yang istimewa yang terjadi di zaman Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Saya berada bersama beliau dan bersama paman saya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf dari Yaman. Waktu datang tempat cuci koboan, tempat cuci Habib Ahmad itu, bekas tempat cucinya diminum oleh Guru Zaini. Sebarno kaya ngono kuwi, jijik nggo awakmu, memang kowe iki jijiki. Lah bekas tangane wali. Ya wajar nek santri terus nyucuk tangane kiai ini. Lah nek tanganmu ya wegah bukan nyucuk. Tangane Kiai Kafabe ya tak cucupi terus dia. Wong tangan yang luar biasa selalu membuka mushaf,
selalu membuka kitab-kitab yang luar biasa, tangan sing ora pernah maksiat, ya wajar nek dijodoh. Video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ pada intinya Khabib tersebut cerita bahwa suatu ketika guru Zaini Martapura, yaitu guru Zaini Abdul Ghani Martapura ini pada saat bertemu dengan Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sakop yang berasal dari Zaman, ini guru Zaini meminum air bekas cuci kakinya Khabib Ahmad. Ini disebutkan sebagai bentuk rasa hormat sekaligus ngalap berkah kepada Khabib tersebut. Nah, apakah metode ngalap berkah semacam ini merupakan sebuah ajaran Rasulullah atau tidak? Nah, di sini yang akan saya bahas. Dan sekaligus ini sebagai kado dari saya dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Saya akan membahas terkait kehidupan di pesantren, sikap seorang santri kepada para kiai-kiainya. Tentu kehidupan pesantren itu seorang santri sangat takdim kepada para kiainya, sehingga ketika para santri kemudian menunjukkan sikap takdim kepada para kiainya dengan cara jalan menunduk, kemudian dengan cara mencium tangan, ini sudah hal yang sangat lumrah dalam kehidupan pesantren. Tetapi ketika kemudian ada seorang habib yang kemudian rela air bekas cuci kakinya kemudian diminum oleh orang lain, apakah ini sebuah pertunjukan ngalap berkah yang diajarkan oleh Rasulullah atau tidak? Saya akan membahas secara runut. Saya akan membaca kitab dulu. Kitab ini ya kitab Ba'alawi, kitab yang sudah kemarin saya baca, yaitu kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Saya membaca kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah di jilid 1 halaman 44. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, dan ketika ada bacaan saya yang salah, mohon diluruskan dengan cara yang beretika. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ahadha nakulu inna ahadaha ula'il arifina hadallahu bihi rubuwa ahli zamanihi wa asna alal faqihi ba mahromah bihatrotihi faqala inna baina adharikum man law hadara indahu al faqihu ba mahromah laqabbala qaddamahu. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah ini dikatakan Tuhan membimbing seperempat umat manusia pada zamannya melalui salah seorang ulama arif ini. Yang dimaksud ulama arif dalam teks ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Bahwa dikatakan Habib Abdullah Al-Haddad ini membimbing seperempat umat penduduk dunia. Ya, pernyataan dan pengakuan ini entah benar atau tidak ya, saya tidak tahu. Yang jelas dalam kitab Kanzul Barohin tertulis bahwa Habib Abdullah Al-Haddad ini membimbing seperempat penduduk dunia. Saya ya sanksi dengan apa yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin, tetapi saya tidak perlu protes. Karena memang sudah ciri khas kitab Ba'alawi ya, isinya pengunggulan ulama-ulamanya dan mengunggulkan klan-klannya. Kemudian saya lanjut. Ia memuji ahli hukum Ba Mahromah
di hadapannya dengan mengatakan, ada seorang di antara kalian yang jika ahli hukum yang bernama Bamahromah ini hadir di hadapannya, maka orang tersebut akan mencium kakinya. Ini dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad pada saat Habib Abdullah Al-Haddad ini duduk bersama dengan ulama yang bernama Al-Faqih Bamahromah. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad ini memuji kepada Habib Bamahromah dengan pujian sebagai berikut. Jadi para tokoh-tokoh di sini kan teksnya inna baina adharikum. Jadi para tokoh-tokoh pemuka agama ataupun pemuka pemerintahan ketika bertemu dengan Al-Faqih Bamahromah, maka pemuka tersebut atau orang tersebut mencium telapak kaki dari Al-Faqih Bamahromah. Di sini teksnya memakai lafadz laqabbala qaddamahu, walaupun di sini diartikan kaki, tetapi lebih tepatnya diartikan telapak kaki, karena yang punya makna kaki ya lafadznya rijlun. Jadi bentuk menghormati ulama atau bentuk menghormati wali-wali Allah dengan cara mencium tangannya, ini sudah hal yang lumrah. Bahkan ini adalah termasuk budaya sopan santun yang sudah tertanam di tanah Indonesia. Tetapi ketika kemudian tertulis dalam kitab Kanzul Barohin, ini ketika ada seorang ulama yang bertemu dengan Habib Al-Faqih Bamahromah, kemudian Al-Faqih Bamahromah ini entah Habib atau tidak, tetapi ini masuk sebagai tokoh yang begitu dihormati di sini. Jadi ketika ada seorang ulama yang bertemu dengan Al-Faqih Bamahromah, maka ulama tersebut mencium atau mengecup, bolehlah mencium telapak kaki dari Al-Faqih Bamahromah. Ini tentu bentuk penghormatan yang berlebihan menurut saya. Dari mencium telapak kaki seorang ulama atau seorang kiai, ini menurut saya bentuk penghormatan yang sangat berlebihan. Beda ketika mencium tangan. Ini ketika disebut itu sebagai ngalap berkah, masih wajar-wajar saja, dan itu memang budaya yang tertanam di tanah Indonesia. Bahkan tidak harus muslim, di Indonesia itu budaya semacam itu sudah tertanam sejak dulu. Baik muslim atau non-muslim ketika bertemu dengan yang lebih tua atau bertemu dengan yang lebih punya jasa, ini akan mencium tangannya. Ini saya katakan ketika sampai ada orang yang mencium telapak kaki kepada orang yang lebih dimuliakan, dan itu dianggap sebagai bentuk penghormatan, ya menurut saya bentuk penghormatan yang berlebihan. Jadi mencium telapak kaki saja saya sebut sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan. Lah apalagi ketika tadi dalam video tadi kita saksikan bersama bahwa Habib tersebut bercerita di mana Guru Zaini Martapura ini ketika bertemu Habib Ahmad Abdurrahman As-Segaf ini kemudian mencium air bekas kopokan kaki dari Habib Abdurrahman As-Segaf, ini ya menurut saya bentuk ngalap berkah atau bentuk penghormatan yang berlebihan. Karena ketika kita mau memahami makna ngalap berkah, berkah itu kan artinya ziyadatul khair. Saya lebih mengambil makna bahwa berkah itu ziyadatul khair, tambah baik. Ya seseorang yang mencari berkah ini dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik dalam hal apapun, baik dalam hal kesehatan,
baik dalam hal ekonomi dan dalam hal-hal yang lain, termasuk dalam hal keilmuan. Tapi tidak harus sampai mencium air kopokan kakinya juga kan. Ini kan sebuah tindakan yang menurut saya tidak menghormati kepada orang yang rela meminum air bekas kopokannya. Walaupun hal semacam ini dilakukan atas dasar sadar sama sadar. Artinya gimana? Artinya bahwa yang meminum ini begitu meyakini bahwa air bekas kopokan si Habib tersebut atau air bekas kopokan kaki si Habib tersebut ini mendatangkan berkah. Dan si Habib yang air bekas kopokan kakinya diminum ini pun merelakannya. Tetapi menurut saya alangkah baiknya si Habib justru melarang jangan meminum air bekas kopokan kaki saya. Karena walau bagaimanapun air tersebut ya air yang sudah kotor. Saya katakan kotor, ini tidak harus najis, tapi yang jelas kotor dan penuh bakteri. Jadi ajaran Islam ini kan ajaran yang memperhatikan di segala sisi aspek dalam kehidupan, termasuk dalam aspek kesehatan. Ketika air bekas cuci kaki, sekalipun itu kaki Habib atau kaki ulama, tetap saja mengandung bakteri dan itu kotor. Itu kan bukan malah berkah, tapi justru bisa mendatangkan penyakit. Ini menurut pandangan saya. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin ini hanya sebatas mencium telapak kaki. Ini belum separah apa yang diceritakan Habib dalam video tadi. Kemudian, apakah ulama masa lalu ini sudah ada yang pernah mempraktekkan cara ngalap berkah dengan metode semacam itu? Kalau meminum bekas air cuci kakinya saya belum menemukan. Tetapi kalau mencium kaki, ini saya menemukan satu riwayat, dan itu adalah Imam Muslim, ulama ahli hadis, yang pada saat bertemu dengan gurunya, yaitu Imam Bukhari, ini mencium kedua kaki Imam Bukhari. Saya baca teksnya dan saya tampilkan teksnya di layar. Teksnya sebagai berikut. Da'ni hatta akbala rijlaika ya ustadzal ustadzina wa sayyidal muhaddisina wa tabibal hadisi fi ilalihi. Artinya apa? Artinya biarkan aku mencium dua kakimu wahai maha guru, pemuka ahli hadis dan pakar dalam kajian ilal hadis. Jadi ini diucapkan oleh Imam Muslim, murid dari Imam Bukhari. Pada saat Imam Muslim bertemu dengan Imam Bukhari, maka Imam Muslim ini memohon kepada gurunya, yaitu Imam Bukhari, agar dibolehkan mencium kedua kaki Imam Bukhari. Nah, mencium kedua kaki ini masih saya anggap sebagai hal yang wajar. Nah, kita bandingkan teks yang tertulis dalam teks ini memakai akbala rijlaika, yang artinya yang dicium itu kedua kaki dari Imam Bukhari. Nah, yang disebut kaki ini kan bisa lutut ya masih kaki, atau sungkem di kaki Imam Bukhari, mencium di kaki Imam Bukhari. Ini juga budaya di Indonesia sudah tidak asing. Kalau orang sungkem di kedua kaki orang yang lebih tua atau yang lebih dihormati, ini tidak masalah. Karena teksnya memakai rijlaika, memakai teks rijlun, kaki. Berbeda dengan teks yang tertulis di dalam kitab Kanzul Barohin, di situ memakai kodamun. Kodamun itu artinya telapak kaki. Jadi bahwa ada
ulama yang ketika bertemu dengan Habib Al-Faqih Bamahromah ini mencium telapak kakinya. Nah, telapak kakinya ini kan kotor ya, karena di situ memakai teks telapak kaki. Beda dengan Imam Muslim yang ketika bertemu dengan Imam Bukhari ini mencium kedua kakinya. Dan ini sudah tidak asing di Indonesia. Kemudian akan saya bacakan satu hadis di mana hadis ini menjelaskan para sahabat Nabi ini ngalap berkah dari air bekas wudhunya Nabi Muhammad. Ini saya bacakan teks hadisnya. Jadi hadis ini dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah berkata, "Kharaja laina Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bil hajirati. Fautiya biwadu'in fatawaddo'a faja'alan nasu ya'khuduna min fadli wadu'ihi. Fayatamassahu nabihi fasola nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-duhra raq'ataini wal asra raq'ataini wa baina yadayhi anazatun." Artinya gimana? Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini pernah keluar menemui kami dalam keadaan cuaca yang begitu panas. Beliau didatangkan air untuk berwudu. Lantas beliau berwudu dengannya. Ketika itu orang-orang mengambil bekas air wudu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mengusap-ngusapnya. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini melakukan sholat duhur dan asar masing-masing 2 rakaat. Saat itu di tangan beliau ada tongkat. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari nomor 187 dan riwayat Muslim nomor 503. Nabi Muhammad ini pernah suatu ketika air bekas wudhunya ini diambil oleh para sahabatnya kemudian diusap-usapkan. Nah ini kan hanya sebatas diusap-usapkan, ya entah ngalap berkah dengan cara diusap-usapkan di bagian leher atau di bagian tangan atau di bagian kaki, ini kan masih saya anggap maklum. Berbeda dengan apa yang diceritakan Habib tadi, Kiai Zaini Martapura ini meminum air bekas cuci kaki atau kopokan kaki dari Habib Ahmad Abdurrahman As-Sakop As-Sekab. Ini kan terlalu kotor lah air bekas cucian kaki soalnya. Apakah setelah Rasulullah kemudian ada sahabat yang kemudian mengalap berkah kepada sahabat yang lebih alim, dan ini apakah ada riwayat atau keterangannya? Tidak ada satupun riwayat ataupun keterangan yang kemudian sahabat sepeninggal Rasulullah ini kemudian ngalap berkah dengan cara mengambil air bekas wudhu kemudian diusap-usapkan ke anggota tubuh, apalagi sampai kemudian diminum. Ini enggak ada. Bahkan dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah ini berkata, para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tidak didapati ngalap berkah dengan cara tersebut. Ada pada mereka dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Artinya, cara ngalap berkah dengan metode semacam ini tidak pernah dilakukan lagi sepeninggal Rasulullah. Jadi berbeda ketika sahabat kemudian ngambil air bekas wudhu Rasulullah kemudian diusap-usapkan ke anggota para sahabat, ke anggota badan para sahabat. Ini para sahabat begitu meyakini bahwa apa-apa yang dari Rasulullah ini kan mendatangkan berkah. Tapi setelah sepeninggal Rasulullah ini enggak ada. Misalkan sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat-sahabat yang lain ngalap berkah kepada sahabat Abu Bakar dengan cara semacam itu enggak ada sejarahnya dan enggak ada keterangannya. Dan Imam Asy-Syatibi ini berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab Maliki dan memiliki akidah Asy'ariyah.
Beliau terkenal sebagai seorang ahli hukum fikih dan teori hukum Islam atau ilmu usul fikih, terutama dengan pemikiran dan kontribusinya dalam bidang maqasidus syariah atau tujuan syariat. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi, ini enggak ada sepeninggal Rasulullah yang kemudian ngalah berkah kepada ulama atau kepada sesepuh-sesepuh mereka dengan cara yang seperti dipraktekkan sahabat kepada Rasulullah. Itu enggak ada keterangannya. Nah, ketika kemudian diceritakan oleh Habib dalam video tadi bahwa Kiai Zaini Abdul Ghani ya, Kiai Zaini Abdul Ghani kemudian meminum air bekas kobokan kaki dari Habib Ahmad, ini bentuk cara ngalah berkah yang menurut saya tidak etis lah, tidak patut ditiru, dan itu tidak boleh dijadikan ajaran. Karena walau bagaimanapun ajaran Islam ini mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain, menjaga perasaan satu sama lain. Bagaimana rasanya ketika kita disuruh meminum air bekas kobokan orang lain, bekas kobokan kaki orang lain, ini kan tidak manusiawi banget. Ya walaupun yang minum air bekas kobokan kaki Habib itu meyakini bahwa air tersebut air yang penuh berkah, tapi kan air itu kotor. Kalau tidak najis ya kotor, penuh kuman dan penuh bakteri. Nah ini kan, dan Islam sendiri kan memperhatikan dalam sisi kesehatan. Ketika itu melenceng dari ajaran-ajaran Islam, ya tidak perlulah ngalah berkah dengan metode semacam itu. Ngalah berkah itu ya ikuti ajaran ulama-ulama, apa yang menjadi nasihat ulama-ulama ikuti. Ketika memang nasihat-nasihat ulama itu adalah nasihat dari Rasulullah dan dari Al-Quran, itu adalah ngalah berkah. Dengan begitu kehidupan kita makin hari makin membaik, karena makna ngalah berkah itu adalah mencari agar hidup kita ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, ketika kita mengikuti nasihat-nasihat ulama, yang ulama tersebut berpegang kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, nah itu kan ngalah berkah yang sebenarnya. Saya katakan ketika budaya mencium tangan, bahkan mencium kaki yang diperagakan oleh santri kepada kiainya, ini masih saya anggap sesuatu yang wajar. Tetapi ketika kemudian seorang santri kemudian mencium telapak kaki kiainya, lah ini kan sudah mulai tindakan yang tidak etis, berlebihan. Apalagi sampai kemudian sang kiai ini bersedia air bekas kobokan atau air bekas cuci kakinya kemudian rela diminum oleh santrinya atau diminum oleh orang yang bertujuan ngalah berkah darinya. Ini tidak manusiawi menurut saya. Ya walaupun saya adalah santri yang berpaham ahli sunnah wal jamaah, tetapi tidak gitu-gitu amat. Ngalah berkah yang ngalah berkah. Saya percaya adanya ngalah berkah, tapi metodenya tidak semacam itu. Dan ketika ngalah berkah metode semacam itu kok dipraktekkan dan diperagakan, ini ya tidak menghargai manusia lain. Ya kalau saya, andaikan saya yang menjadi Habib yang kemudian air bekas cucian kakinya diminum oleh orang lain, tentu saya cegah dan saya larang. Karena itu justru mendatangkan mahdharah. Air bekas cuci kaki ini mengandung kotoran. Kok kemudian diminum, bagaimana dampak pada kesehatan kita? Saya kira cukup. Jadi pada intinya di Hari Santri Nasional ini saya mengatakan budaya mencium tangan guru, mencium tangan kaki yang biasa diperagakan oleh santri kepada kiainya, ini sebuah hal yang wajar dan itu merupakan budaya
sopan santun yang sudah membumi di tanah Indonesia. Dan itu tidak hanya umat muslim saja yang mempraktekkan. Masyarakat Indonesia sudah biasa mempraktekkan bahwa yang muda kemudian menghormati yang tua dengan mencium tangan. Ini tidak hanya dipraktekkan oleh umat muslim. Jadi untuk hal-hal yang semacam itu memang budaya Indonesia dan itu etika sebagai bentuk akhlakul karimah seorang santri kepada kiainya. Yang saya kritik adalah ketika ada seorang kiai atau seorang habib, karena dalam contoh tadi adalah habib, yang air bekas cuci kakinya kemudian diminum oleh seorang kiai. Ini yang saya protes dan saya kritik. Itu adalah bukan ajaran Islam. Itu justru menistakan orang lain. Jadi rela orang lain ini meminum air bekas cuci kakinya, ini kan tidak manusiawi. Sairi semoga penonton paham pada intinya, hormat, takzim seorang murid kepada kiai ini sudah menjadi sebuah keharusan, karena kiai walau bagaimanapun adalah orang tua kita yang telah memberikan banyak waktu serta ilmu kepada kita. Untuk sekedar mencium tangan kiai, untuk sekedar mencium kaki kiai, ini belum sebanding atas apa yang kiai berikan kepada kita. Tapi seorang kiai yang baik, seorang kiai yang bijak, ini tidak akan merelakan ketika santrinya kemudian meminum air bekas kobokan kakinya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.